Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widya Yuliasari, NPM 1701010021 dari kelas 17A Manajemen. Di sini saya akan sedikit menjelaskan terkait dengan negosiasi internasional dan lintas budaya. Yang pertama yaitu negosiasi internasional seni dan sains. Pemikiran bahwa negosiasi adalah seni sekaligus sains adalah pemikiran yang valid, apalagi pada level lintas budaya maupun level perdagangan. Seni negosiasi adalah menentukan strategi mana yang harus ditetapkan, pemilihan model, dan juga sudut pandang dalam pemahaman lintas budaya. Apa yang membuat negosiasi internasional ini berbeda? Patak dan Habib pada tahun 1996 menyatakan bahwa negosiasi ini terdapat dua konteks keseluruhan yang mempengaruhinya. Yang pertama yaitu konteks lingkungan dan yang kedua yaitu konteks terdekat. Konteks lingkungan ini mencakup kekuatan yang berada di luar kendali negosiator dan mempengaruhi negosiasi, sedangkan konteks internal ini mencakup faktor yang dapat dikendalikan oleh negosiator. Konteks lingkungan terdiri dari pluralisme hukum dan politik, ekonomi internasional, pemerintah dan birokrasi, ketidakstabilan, ideologi, dan pemegang saham eksternal. Yang pertama yaitu pluralisme hukum dan politik. Berbagai perusahaan yang menetapkan usahanya di berbagai negara pasti akan mengalami sistem hukum dan juga politik yang berbeda-beda, mungkin saja dari penetapan pajak maupun hukum yang berlaku dalam setiap negara tersebut. Yang kedua yaitu ekonomi internasional. Perubahan pertukaran mata uang ini akan berdampak atau memiliki risiko bagi kedua belah pihak. Mungkin saja pada awalnya kesepakatan itu sama-sama saling menguntungkan, tetapi pada akhirnya akan merugikan salah satu pihak. Yang ketiga yaitu pemerintah dan birokrasi asing. Berbagai negara pasti memiliki perbedaan karena itu juga tergantung dari pemerintah dalam mengatur perusahaan yang ada dalam negara tersebut. Yang selanjutnya yaitu ketidakstabilan. Jadi ketidakstabilan ini memiliki berbagai bentuk seperti kurangnya sumber daya, ketidakstabilan politik, dan kurangnya barang atau jasa. Oleh karena itu, antisipasi dalam hal ini adalah pemerintah memberikan solusi dalam perubahan dalam jangka waktu dan juga mengantisipasi akibat dari perubahan yang akan dilakukan tersebut. Yang selanjutnya yaitu ideologi. Perbedaan ideologi dapat menjadi tantangan dalam komunikasi negosiasi internasional karena mungkin salah satu pihak akan tidak menyetujui apa yang sedang disepakati dalam negosiasi tersebut. Yang selanjutnya yaitu budaya. Orang-orang dari budaya yang berbeda pasti akan melakukan negosiasi dengan cara yang berbeda. Selain itu, akan penafsiran tentang negosiasi juga mungkin akan berbeda pula. Yang terakhir yaitu pemegang saham eksternal. Menurut Patak dan Habib, ini mendefinisikan bahwa pemegang saham eksternal adalah berbagai orang atau organisasi yang memiliki kepentingan atau hasil dalam hasil negosiasi tersebut. Yang selanjutnya yaitu konteks terdekat. Ini terdiri dari kekuatan tawar-menawar relatif, tingkat konflik, hubungan antara para negosiator, hasil yang diinginkan, dan juga pemegang saham terdekat. Yang selanjutnya yaitu kekuatan tawar-menawar relatif. Penelitian yang dilakukan oleh Yan dan Gray pada tahun 1994 mempertanyakan sudut pandang ini dan menemukan bahwa kekuatan relatif bukan hanya merupakan fungsi dari modal, namun disebabkan juga oleh kontrol manajemen terhadap proyek tersebut yang ditemukan sangat dipengaruhi oleh negosiasi. Yang selanjutnya yaitu tingkat konflik. Tingkat konflik ini dapat mempengaruhi proses dan hasil dari negosiasi. Ini dapat berupa perbedaan dari etnis, geografis, dan identitas yang tidak dapat dijelaskan. Yang selanjutnya yaitu hubungan antara para negosiator. Hubungan antara negosiator atau kedua belah pihak ini akan mempengaruhi hasil dan juga proses negosiasi karena hubungan ini akan lebih besar dari kedua belah pihak tersebut. Yang selanjutnya yaitu hasil yang diinginkan. Berbagai negara sering menggunakan negosiasi internasional ini untuk tujuan negara tersebut, seperti contohnya untuk tujuan politik, untuk tujuan ekonomi, baik untuk negara tersebut maupun internasional. Yang terakhir yaitu pemegang saham terdekat. Pemegang saham terdekat dalam negosiasi mencakup para negosiator tersebut sendiri, serta orang-orang yang mereka wakili secara langsung seperti manajer, perusahaan, dan dewan direksi mereka.
Yang selanjutnya yaitu mengonseptualisasi budaya dan negosiasi. Pada poin pertama yaitu budaya sebagai perilaku yang dipelajari. Dalam hal ini, negosiasi internasional memperlakukan budaya sebagai sesuatu yang harus dipelajari, seperti memberikan daftar mana yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan saat negosiasi dengan budaya yang berbeda. Yang selanjutnya yaitu budaya sebagai nilai bersama. Perbandingan lintas budaya dengan menemukan norma perbedaan antara budaya satu dengan budaya lain ini akan memberikan pemahaman yang dapat mempengaruhi negosiasi internasional. Yang ketiga yaitu budaya sebagai dialektika. Pendekatan budaya sebagai dialektika ini tidak memberikan saran bagi negosiator dalam melakukan negosiasi, tetapi alangkah lebih baiknya jika negosiasi ini akan berjalan dengan baik, maka perlu penghargaan terhadap kekayaan budaya yang terlibat dalam negosiasi tersebut. Yang terakhir yaitu budaya dalam konteks. Kompleksitas yang semakin meningkat, maka ini akan menjadi berkurang kegunaannya bagi praktisi negosiasi lintas budaya dalam mempraktikkannya. Negosiasi lintas budaya dipengaruhi oleh bagaimana negosiator dalam perbedaan budaya ini dapat menciptakan kesepakatan maupun perselisihan yang pada situasi ini yang bersifat distributif maupun integratif. Pemilihan negosiator ini mencakup bagaimana pengetahuan terhadap subjek yang akan dinegosiasikan, dari usia, pengalaman, status, dan juga senioritas. Selain itu juga terdapat hubungan keluarga dan lain-lain. Budaya mempengaruhi cara berperilaku baik secara verbal maupun nonverbal. Contohnya adalah perbedaan perilaku dan juga perbedaan bahasa tubuh antar negara. Dalam sifat kesepakatan, biasanya orang Amerika Serikat akan menggunakan memorandum sebagai penutup negosiasi yang nantinya akan dikuatkan di pengadilan. Tujuan dari penelitian intrabudaya adalah melihat apakah negosiator dari budaya yang berbeda akan menciptakan hasil kesepakatan yang sama dengan materi yang diberikan juga sama. Budaya juga memiliki efek yang signifikan dalam proses negosiasi, seperti dalam hal perencanaan, bagaimana proses itu terjadi, dan juga bagaimana informasi dibagi selama negosiasi. Beberapa aspek dari kognisi negosiator secara signifikan dipengaruhi oleh budaya, dan para negosiator tidak seharusnya berasumsi bahwa temuan tentang kognisi negosiator dari para negosiator barat ini dapat ditetapkan oleh universal dan ditetapkan oleh budaya yang lain. Negosiator dari budaya yang lebih kolektivis memiliki preferensi yang lebih kuat terhadap negosiasi daripada negosiator yang lebih individualis, yang merasa arbitrase lebih dapat diterima dibandingkan negosiator dari budaya yang lebih kolektivis. Yang selanjutnya yaitu strategi negosiasi yang responsif terhadap budaya. Di sini ada 3 poin. Yang pertama yaitu pengetahuan yang sedikit mengenai budaya lain. Terdiri dari mempekerjakan agen atau penasihat, termasuk strategi unilateral. Yang kedua, membawa seorang negosiator, termasuk strategi bersama. Yang ketiga, membujuk negosiator agar menggunakan pendekatan Anda. Ini termasuk strategi bersama. Yang poin kedua yaitu keakraban yang sedang. Yang pertama ada adaptasi pendekatan negosiator lain, termasuk strategi unilateral. Yang kedua ada penyesuaian koordinat, ini termasuk strategi bersama. Kemudian yang poin ketiga yaitu pengetahuan yang banyak mengenai budaya lain. Yang pertama ada merangkul pendekatan negosiator lain, termasuk strategi unilateral. Yang kedua improvisasi pendekatan, termasuk strategi bersama. Dan yang ketiga efek simfoni efek, termasuk strategi bersama. Contoh kasus dalam materi ini adalah hubungan perdagangan antara Indonesia dan Jepang. Indonesia dan Jepang sudah lama melakukan kerjasama perdagangan dan menjadi mitra dalam perdagangan internasional. Indonesia mengimpor barang dari Jepang seperti mesin-mesin, perlengkapan listrik, alat transportasi, dan masih banyak yang lainnya. Kemudian, barang yang diekspor Indonesia ke Jepang seperti produk tekstil, batu bara, gas bumi, dan juga hasil tambang yang lainnya. Dalam hubungan perdagangan ini diperlukan adanya kemampuan dalam komunikasi perdagangan lintas budaya. Kemampuan konteks komunikasi ini seperti komunikasi dalam negosiasi, tawar-menawar yang nantinya akan terjadi kesepakatan dalam setiap melakukan transaksi perdagangan internasional. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.